Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan satu negara dengan negara lain atau dengan beberapa negara, di mana tujuannya yaitu untuk dapat saling menguntungkan di bidang ekonomi. Jadi, contohnya itu kayak kita bekerja sama dengan negara Jepang dalam memproduksi mobil, dan Jepang juga bekerja sama dengan Indonesia. Itu Indonesia lebih mampu memproduksi beras daripada mobil. Jadi mereka melakukan kerjasama agar saling mencukupi. Dan juga di situ juga katanya kan untuk saling menguntungkan di bidang ekonomi. Jadi dari melakukan kerjasama itu juga mereka dapat mendapatkan devisa atau keuntungan. Lalu kita masuk ke manfaat yang diperoleh Indonesia. 1. Kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekspor-impor barang dan jasa. Semakin tinggi ekspor, devisa negara semakin banyak. Contohnya itu TKI dan kerjasama antar negara. Kalau ekspor itu, kita mengekspor ke luar. Indonesia mengekspor padi kepada misalnya lah kita ke Jepang. Jadi kita kan otomatis itu mendapat devisa dan juga TKI kita kirim ke misalnya ke luar lah. Itu juga Indonesia juga mendapatkan devisa. Dan kerjasama antar negara itu ya contohnya tadi itu kayak bisa dia terdiri dari kerjasama itu di dalam bilateral, multilateral, regional. Nanti kita masuk ke slide berikutnya itu. Nomor 2, itu Indonesia dapat memperoleh kemudahan mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi. Kita masuk yang ketiga, dapat membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat itu Indonesia mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara maju. Yang kelima, negara dapat mengimpor barang-barang tertentu yang akan mahal bila diproduksi sendiri. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk kerjasama. Menurut bidang kerjasama terdiri dari beberapa bidang, yaitu ada 3 ya. Bidang keuangan, bidang perdagangan, bidang perburuhan. Lalu kita masuk ke bidang perdagangan. Bidang perdagangan ini membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk dalam pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, dan lain-lain bagi negara anggota. Contohnya itu WTO, World Trade Organization. Ini logonya. Lalu kita masuk ke bidang keuangan. Di dalam bidang keuangan ini, kerjasama di bidang ini sangat dibutuhkan negara-negara berkembang guna membiayai pembangunan secara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu IMF, International Monetary Fund, atau dana moneter. Ini logonya. Lalu kita masuk itu ke bidang perburuhan. Bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Jadi di dalam buruh ini, buruh itu termasuk kesehatan buruh, peningkatan taraf hidup dari buruh tersebut. Pokoknya hak dan kewajiban buruh itu diatur dalam masuk ke bidang perburuhan ini. Contohnya itu ILO, International Labour Organization. Logonya seperti ini. Lalu kita masuk menurut ruang lingkup kerjasama. 1. Kerjasama bilateral, kerjasama regional, kerjasama multilateral, kerjasama antar regional. Lalu kita masuk itu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara. Sifatnya saling membantu pada bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain.
yang saling menguntungkan. Contohnya itu kayak Indonesia dengan Jepang tadi. Dalam kan saling menguntungkan. Kayak Indonesia bekerja sama kepada Jepang dalam memproduksi mobil. Begitu juga Jepang bekerja sama dengan Indonesia dalam mengirim atau mengekspor hasil buminya, seperti itu beras. Lalu kita masuk ke kerjasama regional. Kerjasama regional ini adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Ini dia di kawasan tertentu ya. Contohnya itu ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Di dalam ASEAN ini terdiri dari beberapa negara. Contohnya itu seperti negara Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Brunei. Lalu kita masuk ke dalam kerjasama multilateral. Kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara yang tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Tadi kan di sini kerjasama regional itu kan dia itu berada di kawasan tertentu. Kalau sedangkan multilateral itu dia tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Jadi bebas. Contohnya itu IMF atau kepanjangannya itu International Monetary Fund. Lanjut kita masuk ke kerjasama antar regional. Kerjasama yang dilakukan dua lembaga ekonomi regional atau lebih. Dia ini udah lembaga, bukan satu negara lagi. Lembaga itu terdiri dari beberapa negara kan. Kalau jadi kerjasama antar regional ini dia ini lembaga, dua lembaga. Berarti contohnya itu kerjasama antar ASEAN dengan Uni Eropa 8. Lanjut kita masuk ke lembaga kerjasama internasional, yaitu PBB. Kita masuk pertama itu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNO, atau di kepanjangannya itu United Nations Organization. PBB adalah induk organisasi internasional. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Lembaga-lembaga anggota PBB. Ini logonya. Ini tadi ya. PBB didirikan 24 Oktober 1945. San Francisco, California, Amerika. Kantor pusat itu di kota New York, Amerika. Anak perusahaan itu Organisasi Kesehatan Dunia. Pendirinya itu Amerika Serikat, India, Britania Raya, Brasil, Australia, dan lain-lain. Tujuan dari PBB itu membantu menjabati perdamaian internasional, menjabati hubungan antara bangsa yang saling bersahabat dan berkoordinasi dengan baik, menjalin kerjasama yang baik dalam membantu rakyat agar masyarakat dunia memiliki kehidupan yang lebih baik, mengurangi angka kemiskinan, memberantas penyakit dan juga buit aksara di berbagai belahan dunia, melindungi lingkungan dari kerusakan dan tidak lupa menghargai kebebasan manusia dan juga hak masing-masing manusia baik itu dalam skop nasional maupun internasional. Baik itu dalam nasional maupun internasional. Adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah wadah yang menjadi tempat kembali untuk membantu mewujudkan tujuan internasional di atas. Lalu kita masuk ke UNESCO atau United Nations Educational and Cultural Organization yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta mengamankan warisan budaya dunia. Ini logonya. Kita masuk UNESCO didirikan 16 November 1945, London, Britania Raya. Ketua itu Audrey Azoulay, Kepala Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO. Pendiri itu India, Amerika Serikat, Tiongkok, Meksiko, Turki, Prancis, dan lain-lain. Tujuan UNESCO itu antara
Antara lain meningkatkan kerjasama antar negara di dunia pada bidang pendidikan, sains, dan juga kebudayaan, sesuai dengan definisinya tadi. Melakukan kegiatan aktivitas pemberantasan buta huruf atau buta aksara, serta kewajiban belajar bagi seluruh rakyat negara-negara anggota. Yang ketiga itu mengangkat martabat serta derajat kehidupan manusia. Lanjut kita masuk ke FAO. Food Produk Pangan dan Pertanian Mempromos and Agricultural Organization bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup, meningkatkan produksi, proses pemasaran, dan menyalurkan ikan pembangunan di pedesaan dan melenyapkan kelaparan. Ini di bidang pangan dan pertanian. Oke, kita itu organisasi FAO tadi itu organisasi yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 bertujuan untuk meningkatkan gizi, taraf hidup, dan mutu pangan di seluruh dunia, menciptakan bibit varietas unggul, menciptakan penemuan baru dalam pertanian. Dengan adanya FAO, nilai gizi, mutu, dan kualitas pangan di dunia bisa terjaga. FAO juga telah berperan dalam pemberian bantuan kepada korban bencana seperti kepada korban tsunami Aceh di Indonesia. Kita masuk ke ILO, International Labour Organization. Ini dia ini bergerak dalam bidang perburuan. Ini logonya. Kita masuk itu ILO, kantor pusat dari ILO itu di Jenewa, Swiss. Pendirinya itu Konferensi Perdamaian Paris 1919. Didirikan 1919. Badan hukum aktif. Ketua Guy Ryder. Organisasi induk itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Manfaat ILO itu meningkatkan wawasan di bidang ketenagakerjaan, memperluas akses untuk menggalang kerjasama bilateral maupun multilateral, mendapatkan bantuan kerjasama teknis. Yang ketiga itu mendapatkan pedoman standar ketenagakerjaan internasional dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Lanjut itu kita ke UNDP, United Nations Development Program. UNDP ini organisasi yang memberikan bantuan teknis dan pembangunan bagi negara berkembang untuk memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan, serta membantu negara-negara tersebut untuk maju. Ini logonya. Lalu kita masuk ke UNDP, didirikan 22 November 1965. Amerika Serikat. Kantor pusat itu kota New York, Amerika. Ketua itu Asim Steiner. Organisasi induk itu Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Manfaat UNDP itu yang pertama itu mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Yang kedua itu menanggulangi kemiskinan. Yang ketiga membantu suatu negara untuk bangkit dari keterpurukan. Yang keempat itu memperluas energi dan keseimbangan lingkungan. Lanjut kita ke WTO, World Trade Organization. Ini dia bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. Lanjut kita itu WTO, didirikan di Jenewa, Swiss. Didirikan 1 Januari 1995, anggaran 197 juta franc Swiss, jumlah anggota itu 164 anggota. Tujuan itu pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Tanggal pembentukan itu 1 Januari 1995. Manfaat WTO. Dalam perdagangan multilateral, WTO mendorong terciptanya perdamaian. Persengketaan antara negara diatasi secara konstruktif. Peraturan yang seragam akan memudahkan perdagangan antar negara. Sistem perdagangan yang lebih baik mendorong terjadinya pengurangan tarif dan hambatan perdagangan non-tarif, sehingga biaya hidup lebih murah, memberikan banyak pilihan atau produk dengan kualitas berbeda untuk konsumen, meningkatkan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong perdagangan berjalan lebih efisien. Negara anggota WTO akan terlindungi dari praktek-praktek persaingan antar negara yang tidak sehat. Lalu selanjutnya itu mendorong terciptanya
misalnya pemerintah yang bersih. Kita lanjut ke UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund. UNICEF ini adalah organisasi yang memberikan bantuan untuk kemanusiaan serta berkembangnya kesejahteraan anak-anak dan ibunya. Ini logonya. UNICEF itu kantor pusatnya itu di Paris, Prancis, didirikan 16 November 1945 di London, Britania Raya. Ketua Audrey Azoulay, jenis badan khusus PBB, Kepala Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO, pendiri India, Amerika Serikat, Tiongkok, Meksiko, Turki, Prancis, dan lainnya. Tujuan UNESCO adalah 1. Meningkatkan kerjasama antar negara di dunia pada bidang pendidikan, sains, dan juga kebudayaan, melakukan kegiatan aktivitas pemberantasan buta huruf, buta aksara, serta kewajiban belajar bagi seluruh rakyat negara-negara anggota, dan juga mengangkat martabat serta derajat kehidupan manusia. Lanjut kita itu ke IMF, International Monetary Fund. Itu membantu pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bantuan pinjaman keuangan ke negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Ini logonya. Pendirinya itu John Maynard Keynes, Harry Dexter White, didirikan 27 Desember 1945, Bretton Woods, New Hampshire, Amerika, organisasi induk Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahasa resmi itu Inggris, jumlah anggota itu 189 negara. Tujuan IMF itu mempererat kerjasama moneter global. Yang kedua itu memperkuat kestabilan keuangan. Yang ketiga itu mendorong perdagangan internasional. Yang keempat itu memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kelima itu mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Lalu kita masuk ke WHO, World Health Organization, badan yang memiliki otoritas pengarahan dan koordinasi bagi kesehatan internasional agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi. Tugas utama WHO itu ya membantu membasmi penyakit, khususnya itu penyakit menular yang sudah menyebar luas. Ini logonya. Ketuanya itu Tedros Adhanom Ghebreyesus, Soumya Swaminathan, Jane Ellison, Peter Salama Trending. Kantor pusat itu di Jenewa, Swiss. Didirikan 7 April 1945. Organisasi induk itu Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendirinya itu India, Amerika Serikat, Brasil, Australia, Meksiko, Argentina, dan lainnya. Manfaat dari WHO ini, selain mengatur usaha-usaha internasional untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti SARS, malaria, tuberkulosis, flu babi, dan AIDS, WHO juga mensponsori program-program yang bertujuan mencegah dan mengobati penyakit-penyakit seperti contoh-contoh tadi. WHO mendukung perkembangan dan distribusi vaksin yang aman dan efektif, diagnosa penyakit dan kelainan, dan obat-obatan. Kita masuk ke OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan dengan maksud untuk mengatur produksi dan harga minyak mentah. OPEC didirikan atas prakarsa produsen minyak terbesar di dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Tujuan OPEC itu menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota, memenuhi kebutuhan minyak dunia akan minyak bumi, menstabilkan harga minyak dunia, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. OPEC didirikan itu September 1960 di Baghdad, Irak. Kantor pusatnya itu di Wiener, Austria. Pendirinya itu Juan Pablo Perez Alfonso dan Abdullah Tariki. Sekretaris Jenderalnya itu Muhammad Parkindo. Jika ada salah kata atau salah saya dalam menyampaikan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.